Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat awam terus dan masih selalu untuk dengan pasti mengikuti dan memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Mungkin bagian dari peran aktif ini sebagai warga negara, walaupun tentu selalu tanpa daulat. Kami juga semakin sadar dan jauh terbawa arus yang berpikir tentang akal sehat. Juga tanpa sadar kami juga dipaksa untuk terus belajar dan memahami kondisi yang ada, yang tentunya walaupun dengan berbagai keterbatasan kami sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat awam yang dengan kegelisahan yang terus-menerus menguat, melihat kondisi, maka kegelisahan kami sebagai rakyat yang semakin deras dan terakumulasi pada gelombang ketidakpastian dan mungkin kesewenang-wenangan yang semakin menyebar pada kebijakan berpolitik negara. Tentu perasaan pada kegelisahan rakyat yang semakin deras dan menguat terhadap kesewenang-wenangan elit, terutama penguasa yang adalah selalu tidak relevan dan tidak menyentuh ke hal-hal yang penting sebenarnya untuk diperbincangkan. Karena memang urusan elit-elit, kami masyarakat hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Tetapi terkadang sering persoalan yang tidak substantif dan kemudian terus berlanjut, yang sebenarnya bisa dituntaskan dalam pembahasan yang bisa terkoordinir. Tidak serta-merta lalu diberlakukan atau ditetapkan pada setiap kebijakan secara sepihak dan tidak ada kajian yang mendalam, sehingga muncul polemik-polemik, terjadi perdebatan-perdebatan yang menguras banyak energi masyarakat dengan sia-sia belaka. Sebenarnya bisa mengefisienkan kondisi-kondisi agar lebih kondusif. Ini seringkali terjadi, bahkan semua kebijakan diambil secara sepihak, yang tanpa memberikan kesempatan kepada publik, yang tentunya pada yang berkompeten dan secara konstruktif tentunya. Ya, minimal ada sosialisasi secara merata dan terbuka. Ini seakan dipaksakan dan tentu demi kepentingan yang tidak jelas dan tentu juga tanpa keberpihakan. Akhirnya tentu jangan disalahkan kami sebagai masyarakat,
jika masyarakat mencari-cari alternatif lain yang dapat memberikan saluran-saluran, baik itu melalui forum-forum diskusi, seminar-seminar, maupun kuliah-kuliah umum, atau bahkan dengan jalur-jalur hukum. Dan sudah ditempuh bahkan jalur-jalur hukum secara konstitusi yang sudah tentu mendiskreditkan pemerintah. Ya, kami terus terang melihat masyarakat sebagai pelampiasan kekecewaan. Walaupun demikian, tetap semuanya terkadang masih menemukan jalan buntu. Karena informasi-informasi yang tertutup dan tanpa penjelasan yang kurang komprehensif, sehingga mengikis legitimasi. Dan pada akhirnya masyarakat tetap terus mencari jalan untuk membuka sumbatan atau akses yang bisa, dan selalu tidak pernah, bahkan yang miris lagi, tidak pernah ada respon. Bahkan sebaliknya, pertentangan represif. Yang kami harapkan respon-respon positif dan yang baik dari para pemangku kebijakan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada publik yang terus mengalami pembiaran demi pembiaran, dan tentunya ya kami tanpa keterwakilan. Ya, mungkin dalam menghadapi kesewenang-wenangan dari elit-elit, pakar-pakar politik, penting bagi rakyat untuk terus berjuang, memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Dan akhirnya kami harus ingatkan kepada para elit-elit politik, karena rakyat yang membayar dan wajib membayar pajak untuk membangun negeri ini, bukan untuk menggaji badut-badut politik. Apalagi jika kita melihat pada pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari sistem perekonomian nasional negara kita. Dalam isi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, ini artinya sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Perekonomian ini didasarkan pada semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Karena menurut pasal 33 lagi ayat 1 juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia dengan dasar kekeluargaan. Mungkin cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian negara memiliki kewenangan menguasai sektor-sektor produksi
yang strategis dan vital bagi kehidupan banyak orang. Kami ulangi, bagi kehidupan banyak orang. Mungkin tujuannya adalah agar seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, serta memakmurkan rakyat. Nah ini, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Karena perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memunculkan efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan keberwawasan lingkungan menjadi pedoman dalam pengelolaan perekonomian. Ketentuan-ketentuan ini lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini mungkin diatur dalam undang-undang yang lebih lanjut akan mengatur secara detail pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 1945. Kami hanya mengutip pasal-pasal ini memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang demokratis, memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk rakyat dan elit-elit politik, untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Maka munculnya partai-partai sebagai wujud kekecewaan, muncullah partai-partai baru mungkin dalam rangka mencari saluran atau sebagai alternatif dari bentuk kekecewaan, sebagai implementasi dari perwujudan partisipasi aktif dan mencari alternatif yang sudah harus dinafikan. Seperti yang baru-baru ini, Partai Negoro yang baru terbentuk adalah partai baru yang muncul sebagai bentuk alternatif dan secara nyata merupakan bentuk perlawanan terhadap demokrasi yang semakin terdegradasi. Partai Demokrasi atau Partai Nasional Gotong Royong atau Negoro yang diinisiasi oleh aktivis Bung Faisal Assegaf yang resmi diluncurkan di sebuah restoran kemarin di Jalan Matraman Raya 45 Jakarta Pusat pada 12 Mei 2024. Partai ini sebenarnya terbentuk pada 14 April 2024 yang katanya memiliki visi menjadi partai yang egaliter, visioner,
dan menjaga ketakwaan. Partai Negoro ingin menjadi wadah bagi masyarakat yang menginginkan politik yang lebih terbarukan dan berbeda dari partai-partai politik yang ada. Dalam situasi demokrasi yang dianggap dikuasai oleh oligarki, Partai Negoro bertekad melawan kejahatan elit-elit dan kecurangan bernegara. Partai Nasional Gotong Royong atau Negoro merupakan partai politik yang diinisiasi kelompok-kelompok aktivis, jurnalis, budayawan, dan kaum akademis yang menyatakan bahwa kita adalah kelompok partai yang baru, partai kecil dalam jumlah masih kecil, tetapi memiliki energi yang besar, memiliki keinginan besar, memiliki banyak gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan. Begitu kata Bung Faisal. Hal ini dilakukan sebagai simbol semangat reformasi, sebagaimana peristiwa 12 Mei 1998. Ketika itu ada Bung Faisal juga kembali dilaporkan ke polisi. Ya, kini dituduh memfitnah Ketua Umum PBNU. Berangkat dari semangat itu katanya, maka tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan mundur. Ini satu-satunya peristiwa di tengah peringatan 12 Mei, tragedi berdarah 1998, melalui semangat yang kebetulan sama tanggalnya, yaitu ujar Bung Faisal lagi. Maka pada launching partai ini ingin memberitahu kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, ujar Pak Bung Faisal, telah membentuk wadah dengan nama yang sederhana, Partai Negoro. Ini yang dilontarkan Bung Faisal juga, memastikan Partai Negoro berbeda dengan partai politik yang ada. Partai ini merupakan tempat berkumpulnya rakyat yang ingin adanya politik terbarukan. Negoro memang memiliki visi menjadi partai yang egaliter atau menjunjung persamaan derajat. Kemudian bervisi visioner, menjadi ruang persahabatan, tangguh dan menjaga ketakwaan. Begitulah ujarnya secara semangat Bung Faisal Assegaf. Karena mengingat kepada semua pihak untuk tidak diam, kita diajak untuk tidak diam melihat partai politik yang telah mengkhianati amanat reformasi. Ia menekankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Memang Partai Negoro adalah antitesa. Partai Negoro memang kecil, tapi di sini tidak ada kawanan pencuri katanya, tidak ada penipu dan pengkhianat rakyat. Di sini hanya ada orang-orang berhati tulus yang mengatakan kekuasaan sebenarnya milik Allah. Itu tambahan dari Bung Faisal Assegaf, yang dikenal memang sebagai aktivis 1998. Mungkin masih
bersama Bung Andian Napitupulu dan Bung Anas Urbaningrum. Dan ia juga merupakan kritikus serta salah seorang aktivis yang mengaku menjadi bagian pendiri Presidium Alumni 212. Bung Faisal juga merupakan pimpinan atau ketua dari LSM Progres 98. Mari kita lihat beberapa aspek terkait dengan masalah ini secara objektif. Ya, seperti juga pembentukan partai-partai baru yang bermunculan dengan karakter dan visi yang berbeda-beda. Sehingga ada yang sudah tergilas, ada yang masih eksis untuk bertahan pada pengerusan legitimasi yang terus menggerus pada kompetisi zaman. Misalnya kita sebut saja Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Yang ini pendirinya adalah Pak Hari Tanusudibyo, penguasa dan pengusaha media dari MNC Group. Ideologi Partai Perindo memiliki visi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan strategi berfokus pada membangun popularitas melalui media, terutama media televisi, serta melakukan berbagai kegiatan sosial dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kemudian ada lagi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan pendirinya Grace Natali, mantan jurnalis televisi, dengan ideologi menekankan pada demokrasi, keberagaman dan pemberdayaan pemuda yang mempunyai strategi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk kampanye di media sosial dan partisipasi dalam pemilihan umum. Nah, kemudian ada juga Partai Berkarya. Ini Partai Berkarya adalah pendirinya Tommy Soeharto, putra dari mantan Presiden Soeharto. Ideologi berkarya mengusung semangat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan strategi berusaha memperkuat basis dukungan di daerah-daerah dan membangun citra melalui media. Nah, kemudian lagi masih kita ingat ada Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda yang diinisiasi atau pendirinya Ahmad Dhani sebagai musisi dan aktivis dengan ideologi menekankan pada nasionalisme dan keadilan sosial, mempunyai strategi berfokus pada kampanye di media sosial dan partisipatif aktif dalam kegiatan masyarakat. Masih ada lagi misalnya Partai Gelora dan partai-partai lain yang turut meramaikan kancah perpolitikan di negara kita. Ini semua memberikan warna bagi atau warna-warna pada demokrasi dan juga untuk mengambil bagian dari inspirasi dan alternatif dari keterpanggilan warga negara dalam ikut berperang aktif. Namun tentu kami ingatkan dan perlu
bahwa mendirikan partai politik baru bukanlah tugas yang mudah. Makanya perlu semangat juang yang tinggi. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan hukum, partai baru juga perlu membangun basis dukungan dan memperkuat struktur-struktur internal dan mengembangkan visi yang jelas. Semoga usaha tersebut untuk mendirikan partai atau hal-hal yang bersifat mendorong ke hal-hal perubahan-perubahan yang signifikan dengan semangat baru juga membuat masyarakat menjadi tercerahkan dan minimal mempunyai ruang untuk membuka komunikasi dan bisa diarahkan secara sehat, bukan dihadapi secara represif. Dan semoga bisa berdampak ke arah perubahan yang tentunya akan menghasilkan situasi dan kondisi yang lebih baik. Ya itulah, maka kami sebagai masyarakat pada umumnya sudah pasti dan selalu berharap dan terus berharap adanya progres perubahan ke arah perbaikan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Ya, semoga itu bisa terwujud. Maka demikianlah impian, mungkin harapan kami ini semua semoga dapat terwujud, dan untuk semoga semua kita selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhirnya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.